Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Apa kabarnya? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan baik-baik saja. halo, perkenalkan nama aku Aulia Salsabila, biasa dipanggil Aul. Dan saya Fitriana Hasanah, biasa dipanggil Fitria. Dan saya Rima Raidiska, teman-teman bisa memanggil saya Rima. Kami bertiga adalah mahasiswa dari jurusan PAI atau Pendidikan Agama Islam dari Institut Agama Islam Teknik Bandung semester 5. Betul banget nih, kali ini kita dapat tugas dari Ibu Dr. Nais Marfuah, MMPD, dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nah, topik yang akan kita bahas itu yaitu pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap pengetahuan. Adapun tugas kali ini yang bikin menarik adalah kita membuat dengan sesi sharing dan bertanya. Don't forget like, comment, and subscribe di bawah ini. Yuk kita lihat videonya. Stop senyum-senyum, cause it's about to go down. Go. Kak, lagi apa? Mau tanya boleh nggak? Boleh, kenapa? Apa sih sumber pengetahuan dalam pandangan filsafat pendidikan Islam itu? Dalam pandangan filsafat Islam itu ada sumber. Yang pertama ada wahyu, yang kedua ada akal, yang ketiga ada pengalaman, dan yang terakhir ada tradisi. Wahyu itu apa aja sih? Kalau wahyu itu adalah tentang petunjuk langsung dari Allah melalui Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada memberikan panduan dasar kepada manusia tentang kehidupan dan kebenaran. Yang ketiga ada bersifat mutlak dan tidak bisa dibantah. Dan yang terakhir juga wahyu itu menjadi pedoman utama dalam mencari ilmu. Nah, kalau akal itu apa aja? Nah, kalau akal itu kemampuan berpikir yang diberikan Allah kepada manusia. Adapun yang kedua itu digunakan untuk memahami wahyu dan mencari ilmu. Yang ketiga juga dengan akal kita bisa menganalisis dan memecahkan masalah. Yang terakhir tentang akal itu adalah tentang kita membantu membedakan antara yang benar dan yang batil. Kak, keren sekali. Kalau dari pengalaman itu apa aja? Kalau dari pengalaman itu bisa tentang pengetahuan yang didapat dari pengamatan langsung. Terus dari pengalaman juga kita bisa membuktikan dengan panca indera. Yang ketiga juga kita bisa membantu memahami dunia nyata. Dan yang keempat dari pengalaman itu kita bisa menggunakan untuk membuktikan bahwa teori itu dalam praktik. Nah, kalau yang terakhir itu kan tradisi ya Kak. Itu gimana? Kalau dari tradisi kita mendapatkan warisan pengetahuan dari generasi sebelumnya. Adapun juga dari tradisi juga membahas tentang berisi nilai-nilai dan kebiasaan yang sudah teruji. Dari tradisi juga kita membantu menjaga identitas budaya. Dan yang terakhir dari tradisi juga kita memberikan solusi yang sudah terbukti hasilnya. Wah, keren sekali Kak, hebat banget. Terima kasih ya sudah mau menjelaskan. Sama-sama, Dek. Kak, mau nanya dong, gimana sih klasifikasi pengetahuan dalam Islam itu? Kamu mau tahu aja atau tahu banget? Tahu banget. Oke. Jadi, klasifikasi pengetahuan dalam Islam itu, Islam membagi pengetahuan menjadi dua. Iya. Itu ada pengetahuan nakli dan akli. Oh, kalau pengetahuan akal itu apa sih, Kak? Nah, kalau pengetahuan nakli itu berdasarkan wahyu. Nah, di pengetahuan nakli ini mencakup beberapa hal, seperti ada akidah, syariah, dan akhlak. Nah, kalau akidah itu mencakup keimanan kepada Allah, malaikat, rasul, hari akhir, dan takdir. Nah, kalau syariah itu hukum Islam, seperti tata cara beribadah dan aturan cara bermuamalah. Nah, yang terakhir itu ada akhlak. Nah, akhlak itu pedoman perilaku dan moral manusia. Jadi pengetahuan nakli ini bersifatnya tetap mutlak dan tidak bisa diubah. Wah, menarik juga ya. Nah, kalau pengetahuan akli itu apa sih, Kak? Nah, yang terakhir pengetahuan akli. Jadi pengetahuan akli itu berdasarkan akal. Jadi diperoleh melalui pemikiran manusia, observasi, dan penelitian. Contohnya misalnya sains dan teknologi itu seperti fisika, biologi, dan teknologi sekarang yang modern. Terus yang kedua ada filsafat dan logika. Nah, itu memahami konsep
kehidupan alam dan eksistensi manusia. Terus ada juga matematika dan ekonomi. Nah, itu seperti perhitungan dan pengelolaan sumber daya. Terus yang terakhir itu ada seni dan budaya. Jadi ekspresi kreativitas manusia. Oh, benar juga ya ini. Wah, banyak banget nih yang aku dapetin dari kakak ini. Terima kasih ya kak, semoga kakak sehat selalu. Sama-sama, amin. Iya, dadah. Kak, aku mau cerita. Tadi itu ada yang nanya tiba-tiba banget gitu ke aku, bahwasannya dia bertanya mengenai sumber hukum Islam dalam pandangan filsafat Islam. Terus aku juga masih penasaran, ada hal tentang apa sih hubungan antara iman dan pengetahuan dalam pandangan filsafat Islam. Kau bisa jawab nggak? Nah, ini deh. Sebelumnya kita ini nih pengertiannya dulu ya. Nah, pengertian iman itu adalah keyakinan kita terhadap sesuatu yang tidak selalu bisa kita lihat dan buktikan. Misalnya apa nih? Keberadaan Tuhan, kehidupan setelah kematian. Itu kan sesuatu yang tidak bisa kita buktikan kan? Nah, pengetahuan juga nih. Pengetahuan itu apa sih? Pengetahuan itu adalah informasi yang kita peroleh melalui pembelajaran, penelitian, pengalaman. Oh alah gitu. Terus apa sih fakta-fakta yang bisa kita buktikan antara hubungan iman dan pengetahuan itu, Kak? Nih, fakta-faktanya adalah satu, mereka saling melengkapi. Iman dan pengetahuan itu bukan sesuatu dua hal yang bertentangan. Iman bisa menjadi landasan bagi kita untuk terus mencari pengetahuan, sementara pengetahuan bisa memperkuat iman kita. Misalnya, semakin banyak kita mempelajari tentang alam semesta, maka kita akan semakin kagum akan kebesaran Sang Pencipta. Yang kedua, cara memperolehnya. Iman diperoleh melalui hati dan keyakinan, sedangkan pengetahuan diperoleh melalui akal dan panca indera. Nah, selanjutnya adalah tujuan yang sama. Baik iman maupun pengetahuan itu bertujuan untuk membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan alam semesta. Contoh dalam kehidupannya adalah seseorang yang memiliki iman yang kuat akan lebih mudah menerima pengetahuan baru yang sesuai dengan keyakinan agamanya. Jadi kesimpulannya adalah iman dan pengetahuan itu adalah dua sisi mata uang yang sama. Keduanya saling berhubungan dan saling memperkuat. Dengan menggabungkan keduanya, kita dapat menjalani hidup yang lebih berarti dan penuh makna. Nah, jadi itu deh, ngerti nggak? Paham, Kak. Oke. Alhamdulillah teman-teman semua yang udah nonton video dari awal. Setelah saya dan teman saya membahas apa saja sumber pengetahuan dalam filsafat Islam dan bagaimana klasifikasi pengetahuan dalam filsafat Islam, serta bagaimana sih hubungan antara iman dan pengetahuan. Nah, dapat disimpulkan bahwa dalam filsafat pendidikan Islam, pengetahuan itu merupakan aspek yang sangat penting dalam membentuk manusia yang beriman dan berakhlak mulia. Nah, pengetahuan dalam Islam tidak terbatas pada ilmu duniawi saja, tetapi juga mencakup pengetahuan spiritual yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi wahyu dan akal itu menjadi landasan utama dalam pengembangan pemikiran dan peradaban Islam. Nah, lalu filsafat pendidikan Islam itu memandang pengetahuan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam Islam, jadi pengetahuan yang bersumber dari wahyu dan akal itu harus digunakan secara seimbang untuk membentuk individu yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Di pendidikan Islam menekankan pentingnya memadukan aspek spiritual dan aspek intelektual dalam proses belajar.
agar bertujuan untuk membangun peradaban yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai ilahiyahnya. Sekian yang dapat saya simpulkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Oke guys, segitu aja video dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kalian juga tidak puas dengan apa yang kalian dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.